Selamat datang di channelku, channel cerita, cinta, dan asa. Cerita romantika kehidupan. Apa kabar teman pendengar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini aku akan mencoba membawakan sebuah cerita yang aku beri judul Karma. Oh ya, jangan lupa untuk teman pendengar like, share, dan subscribe channel ceritaku ini. Aku Meta, inilah ceritaku. Namanya Jani, seorang karyawati baru. Pertama kali aku melihat Jani, aku mengira Jani seorang gadis. Badannya yang terurus dan wajahnya yang masih terlihat muda membuat aku mengira seperti itu. Ibu kira kamu itu gadis loh, gak kelihatan sudah punya anak, kataku pada Jani di tempat istirahat. Iya Bu, yang lain juga mengira seperti itu, jawab Jani sambil tertawa kecil. Kesan pertamaku, Jani baik dan mudah akrab, cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja di shiftku. Menjalin pertemanan pun sepertinya tak sulit buat Jani. Seiring berjalannya waktu, aku tak pernah mengira akan ada yang berubah. Tanpa sebab yang aku tak tahu persis dan dimulai sejak kapan, aku merasa Jani berubah sikap kepadaku. Sikapnya menjadi dingin, bahasa tubuhnya, tatapan matanya. Jani seperti menyimpan rasa tidak suka kepadaku. Aku sungguh tidak mengerti apa sebab Jani jadi bersikap seperti itu padaku. Karena secara sadar aku tak pernah menyinggung atau punya masalah langsung dengan Jani. Apa mungkin soal pekerjaan? Atau apa? Aku benar-benar tidak tahu. Ingin rasanya aku bertanya langsung pada Jani, tapi tidak kulakukan. Jani bukan teman dekatku, jadi tak masalah buatku jika Jani bersikap jutek kepadaku. Aku hanya perlu mengabaikan dia dan menjaga jarak dengannya. Hanya saja aku merasa jadi sedikit tidak nyaman jika aku bertemu dengan Jani. Aku mulai tidak bertegur sapa dengan Jani. Waktu terus berjalan dan aku malah merasa Jani sepertinya telah memberi penilaian negatif pada teman-teman operator baru di shiftku tentang aku. Kulihat anak-anak baru itu memang dekat dan akrab dengan Jani. Sebelumnya aku tak pernah merasakan apa-apa pada anak-anak itu. Tapi kemudian naluriku berkata, ada yang berubah.
dengan cara pandang mereka kepadaku. Bahasa tubuh mereka berkata seperti ingin menjauhiku. Persis seperti perlakuan Jani kepadaku. Dalam hati, aku bertanya, ada apa lagi ini? Apakah aku sekarang punya haters? Sadar orang yang tak menyukaiku bertambah. Di awal, aku merasa marah dan kesal kepada mereka. Ingin kutanyakan apa sebab mereka kemudian berubah sikap kepadaku. Apakah benar karena ada pengaruh dari Jani? Tapi untuk apa? Mereka pasti akan menyangkal, dan itu menjadi bumerang buatku. Tak ingin aku terus terpengaruh dengan sikap pengabaian mereka kepadaku yang hanya membuang energiku saja. Aku mulai menerima keadaan ini dengan lapang dada. Aku tak bisa memaksa orang untuk selalu menerima dan suka kepadaku. Tak ingin memperkeruh suasana dengan berbagi cerita rasa di hatiku ini kepada teman yang lain. Toh hanya aku yang bisa merasakan. Akhirnya aku hanya bisa menyimpan rasa ini sendiri. Sejak itu aku mulai tidak menyukai Jani. Waktu terus berjalan dan Jani mulai berani berulah. Jani yang seolah mendapat pengakuan sebagai seorang senior yang ideal buat anak-anak baru itu mulai menancapkan pengaruhnya. Kekompakan kami di shift mulai terpecah. Kerja sama tim pun mulai terasa kaku. Aku dan teman-teman yang lain mulai merasa hubungan kerja dan pertemanan kami di shift mulai tidak sehat. Apalagi dengan melihat Jani yang bekerja asal-asalan dan seringnya absen, membuat aku dan teman-teman yang lain mulai tidak menyukai kepribadian Jani. Aku merasa sudah tak nyaman dengan kondisi kerja seperti ini. Aku sangat berharap semua konflik ini akan segera berakhir. Dan benar saja, beberapa tahun berjalan sudah. Ada yang berubah lambat laun. Solidnya pertemanan Jani dengan anak-anak baru itu pun bubar dengan sendirinya. Satu persatu, anak-anak baru itu menikah dan memutuskan untuk resign. Sedang Jani yang merasa sudah tak punya teman yang cocok dengannya lagi, akhirnya memutuskan juga untuk resign. Sungguh ada rasa lega dalam diriku mendengar Jani resign. Aku merasa masalahku sudah terselesaikan dengan sendirinya. Aku sangat bersyukur dalam hati. Aku yakin teman-teman yang lain pun merasa lega. Setelah Jani resign, pertemanan dan kerja sama tim di SIPku pun kembali membaik. Tahun demi tahun berganti. Tak ada angin dan tak ada hujan. Tiba-tiba terdengar kabar kalau besok Jani kembali bekerja dan bergabung kembali dengan teman-teman di shiftku. Jani diterima lagi bekerja
setelah berhenti beberapa tahun yang lalu. Tentu saja kabar ini menjadi buah perbincangan, terutama di sirku. Bagaimana tidak, rekam jejak sebelumnya yang ditinggalkan Jani selama bekerja tidak bagus. Aku dan teman-teman satu shift pun merasa heran kenapa Jani masih bisa diterima kembali. Jani beruntung diberi kesempatan lagi untuk bekerja. Jika memang sudah begitu, harapanku dan teman-teman Jani tidak seperti dulu. Mendengar Jani bergabung kembali di shiftku, sebenarnya jauh di lubuk hatiku aku merasa tidak senang dan malas untuk berhubungan lagi dengan Jani. Tapi mau bagaimana lagi, aku akan mencoba untuk berpikir positif, menutup cerita lama dan membuka lembaran baru. Akhirnya aku bertemu lagi dengan Jani. Aku menyapa Jani dan mencoba bersikap akrab. Walau bayang-bayang cerita lama bagaimana sikap Jani kepadaku masih menggangguku. Hai Jani, sehat? Tanyaku menyapa Jani. Sehat Bu, alhamdulillah, jawab Jani. Aku lega, akhirnya hatiku mau terbuka. Bisa menerima kembali Jani sebagai teman kerja. Aku selalu yang berinisiatif membuka obrolan dengan Jani. Dengan maksud agar Jani tidak bersikap kaku kepadaku. Sudahlah, kita mulai lagi dengan cerita yang baru. Begitu niat dalam hatiku. Namun, entah mengapa, aku sendiri merasa aneh. Naluriku berkata, Jani masih menyimpan rasa tidak suka kepadaku. Lewat gerak-gerik dan tatapan matanya jika sedang berhadapan denganku. Tatapan mata itu mengingatkan aku kembali ke masa itu. Ikuti lanjutan ceritanya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.